Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Fatimah dari Nishapur, sosok wanita sufi yang berkeluarga. Tokoh sufi wanita yang populer di dunia tidak begitu banyak. Namun, sosok sufi ini merupakan sosok yang mempunyai keteguhan hati, independen, percaya diri, dan begitu mendalam dalam mempelajari tradisi-tradisi tasawuf. Ia adalah Fatimah dari Nishapur, dan ia adalah sosok sufi wanita yang langka, yakni sosok wanita sufi yang menikah atau berkeluarga. Fatimah yang lahir pada 233 Hijriah adalah seorang sufi perempuan yang hidup satu zaman dengan Zunnun al-Misri dan Abu Yazid al-Bustami. Ia termasuk salah satu ahli makrifat terbesar pada zamannya, sehingga Abu Yazid al-Bustami memujinya. Zunnun al-Misri meminta pendapatnya tentang berbagai permasalahan. Dalam buku Sufi-Sufi Wanita, tradisi yang tercadari, Abu Abdurrahman As-Sulami menyebutkan bahwa Fatimah tumbuh besar dalam keluarga tertua di Khurasan. Ia menghabiskan waktunya dengan beribadah di Makkah. Ia juga mungkin pernah pergi ke Yerusalem dan kembali lagi ke Makkah. Fatimah meninggal pada saat melaksanakan ibadah umroh. Dikisahkan suatu ketika Fatimah mengirim hadiah kepada Zunnun al-Misri, tetapi hadiah tersebut dikembalikan oleh Zunnun al-Misri sambil berkata, "Menerima hadiah dari perempuan adalah tanda kehinaan dan kelemahan." Kemudian Fatimah menjawab, "Tidak ada sufi di dunia ini yang lebih hina daripada orang yang meragukan motif sufi lainnya." Dalam artian, seorang sufi sejati tidak melihat penyebab sekunder, tetapi selalu mengacu pada pemberi yang abadi, yaitu Tuhan. Dalam riwayat lain, diceritakan suatu ketika Zunnun al-Misri dan Fatimah bersama-sama berada di Yerusalem. Kemudian Zunnun al-Misri berkata, "Nasihatilah aku." Kemudian Fatimah berkata kepadanya, "Biasakanlah hidup jujur, dan paksalah dirimu dalam tindakan dan kata-katamu." Dalam riwayat yang lain, Zunnun al-Misri menjelaskan bahwa Fatimah pernah berkata, "Orang yang beramal demi Tuhan sementara berkeinginan menyaksikan Robnya adalah seorang makrifat, sedangkan orang yang beramal dengan harapan Tuhan akan memperhatikannya adalah seorang yang beriman tulus." Zunnun al-Misri juga beberapa kali memuji Fatimah. Beliau mengatakan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih utama daripada seorang perempuan yang aku temui di Makkah, yang bernama Fatimah an-Naisaburiyah. Dia biasa membicarakan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan makna Al-Quran dengan cara yang mengagumkan. Dia adalah wali dari sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia juga guruku." Selain Zunnun al-Misri, tokoh sufi lain yang pernah memberikan komentar terhadap sosok Fatimah adalah Abu Yazid al-Bustami. Beliau mengatakan, "Sepanjang hidupku, aku baru menemukan seorang laki-laki dan satu perempuan sejati. Perempuan itu adalah Fatimah an-Naisaburiyah. Setiap kali aku memberinya pengetahuan tentang salah satu makom spiritual, dia menerimanya seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri." Suatu ketika, suami Fatimah yang bernama Ahmad bin Khudruya menampakkan sebuah kecemburuan karena Fatimah membangun persahabatan yang begitu intens dengan dua tokoh sufi di atas. Kemudian Fatimah mengatakan kepada suaminya, "Kau adalah karib dengan diri alamiahku, sedang Abu Yazid dan Zunnun dengan jalan spiritualku." Fatimah adalah sosok perempuan sufi yang menonjol di antara perempuan sufi yang menikah. Keberadaan sufi perempuan ini
menunjukkan bahwa para perempuan sufi tidak semuanya menjalani hidup dengan tidak menikah. Sebuah pernikahan yang dilakukannya juga tidak membuatnya abai dengan jalan spiritual. Dia menjalani perannya sebagai seorang istri dan pejalan rohani dengan baik, di mana dua hal tersebut berjalan bersamaan dan tak saling menghapuskan satu sama lainnya. Bahkan dia juga akhirnya menjadi pembimbing spiritual bagi suaminya. Dalam hidupnya, sufi perempuan ini menghabiskan waktunya untuk beribadah di Makkah dan juga kadang di Yerusalem dan kembali ke Makkah sampai akhir hayatnya. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.